Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Adi Putri Manurung dengan NIM 2310951031. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 medan elektromagnetik. Yang pertama, sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkan permukaan bola dengan jari-jari 5 meter yang berpusat di titik 1-12. B. Bidang atau atas Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 M berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. C. Bagian dari tabung lingkaran ρ sama dengan 5 dan Z sama besar sama dari 0. Jawab. Yang A. Yang diketahui adalah Q sama dengan 15 pi nanocoulomb, maka untuk flux magnetnya sama dengan Q, yaitu 15 kali Pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Karena muatan pada bola nilainya sama dengan flux pada permukaan bola, maka didapatkanlah hasilnya segitu. Untuk yang B-nya diketahui lagi Q-nya sama dengan 15 pi nanocoulomb, dan untuk flux magnetnya dapat kita cari dengan Q per N, yaitu 15 pi per 6, dan didapatkanlah hasil 7,854 nanocoulomb. Karena tiap sisi yang ditinggalkan flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas adalah besar muatan dibagi dengan sisi kubus. Lalu untuk yang C dapat dicari dengan C sama dengan Q per 2, 15 pi per 2, dan didapatkan hasil 23,562 nanocoulomb. Karena bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan atlas saja yang ditinggalkan oleh flux, maka flux listrik total yang meninggalkan tabung adalah besar muatan dibagi dengan 2. Untuk nomor 2, carilah D pada koordinat P 3-45 dalam medan A, muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal. B. Muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter pada sumpu Z. Dan C. Muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Dan jawabannya yang pertama D dapat dicari dengan rumus Q per 4 pi R kuadrat sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat minus 6 per 4 pi kali akar 50 kuadrat, dan didapatkan hasil 318,31 pikocoulomb per meter. Dan untuk B-nya dapat kita cari dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 9 per 2 pi kali akar 25, dan didapatkan hasil 954,93 pikocoulomb per meter. Dan untuk untuk yang C, D dapat dicari dengan rumus rho S per rho, dan didapatkan hasilnya 109,95 pikocoulomb per meter. Dan untuk soal nomor 3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai P sama dengan 4,5, Z lebih kurang 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya adalah yang A, muatan titik 2C pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Dan B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L 2 cos 0,1 X coulomb per meter. Untuk yang A dapat kita cari dengan C sama dengan integral garis dari D ds sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18 coulomb. Dan untuk yang B-nya, untuk C totalnya dapat kita cari dengan integral garis dari D ds sama dengan QT. QT sendiri dapat kita cari dengan integral rho L dl, dimana sama dengan integral minus 4,5 sampai 4,5 2 cos 0,1 X dx, dan didapatkanlah hasilnya yaitu 17,4 coulomb. Untuk yang nomor 4, carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang memiliki R sama dengan 2 jika D sama dengan A R per R kuadrat dan B-nya AR per R. Yang untuk yang A dapat kita cari dengan Q sama dengan integral dari AR per R kuadrat ds S per R kuadrat AR sama dengan 4 pi R kuadrat per R kuadrat AR sama dengan 4 pi kali 2 kuadrat per 2 kuadrat, dan dapatkanlah hasilnya 12,57 coulomb. Untuk yang B-nya, Q dapat kita cari dengan AR per R ds sama dengan S per R AR, dan didapatkanlah hasilnya 25,13 coulomb. Dan untuk yang C-nya, Q-nya dapat kita cari dengan integral dari sin theta per R AR ditambah cos theta per R ln R
A theta dr d theta, dan kita dapat memisahkannya berdasarkan dengan variabelnya, yaitu integral sin theta per r ar dr ditambah dengan integral dari cos theta per r ln r a theta d theta, dan didapatkanlah hasilnya 19,743 Coulomb. Untuk soal nomor 5 dengan soal permukaan bola dengan R sama dengan 2,4 dan 6 M mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mikrokulom per meter kuadrat. Cari D pada R dengan A1, B3, C5, dan D8. Karena titik jawab yang A, karena titik berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah 0, maka D-nya sama dengan 0. Yang B, karena hanya bola yang memiliki kerapatan 100 mikrokulom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki fluks magnet, dan dapat dicari dengan D sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 3 kuadrat, dan dapatkanlah hasilnya 44,44 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk yang C-nya, karena hanya bola dengan kecepatan 100 dan 30 yang berada pada jari-jari, maka bisa dicari dengan rumus yang untuk yang pertama, D1-nya rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. Untuk D2-nya sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 kali 4 kuadrat per 5 kuadrat. Maka dapatkanlah hasilnya minus 19,2. Dan untuk D totalnya dapat kita jumlahkan dari D1 dan D2-nya dengan 16 ditambah minus 19,2, dan dapatkanlah hasil min 3,2. Sehingga panjang D totalnya sama dengan mutlak dari min 3,2, dan didapatkanlah hasil 3,2 mikrokulom per meter kuadrat. Dan untuk soal yang D, karena semua bola memiliki fluks karena terdapat di dalam jari-jari, maka dapat kita cari D1, D2, dan D3-nya. Untuk D1-nya sama dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 kali 2 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 6,25. Untuk D2-nya dapat kita cari dengan rho S kali A kuadrat per R kuadrat juga, dan didapatkan hasilnya min 7,5. Untuk D3-nya dengan rumus yang sama dengan sebelumnya, dan kita tinggal memasukkan angkanya, maka didapatkan hasilnya 3,375. Untuk D totalnya dapat kita jumlahkan dari semua yang kita telah dapatkan tadi, dari D1, D2, dan D3, didapatkanlah hasilnya 2,125 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk soal nomor 6, dengan soal D sama dengan 100 XY per Z kuadrat tambah 1AX ditambah 50x kuadrat per Z kuadrat ditambah 1AY dikurang 100x kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 kuadrat AZ. Hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikrometer berpusat di yang pertama A, 5, 8, dan 1, dan B, 0, 10, min 2. Dan dapat kita cari jawabannya. Pertama kita harus mencari volumenya terlebih dahulu dengan cara yang pertama yang kita ketahui adalah R-nya sama dengan 1 mikrometer, maka dapat kita cari volumenya dengan rumus 4/3 pi R pangkat 3, maka sama dengan hasilnya 4,18 dikali dengan 10 pangkat min 18. Untuk yang A dengan koordinat titiknya P 581, maka kita harus mencari Q-nya terlebih dahulu dengan cara mencari turunannya dikali dengan delta V. Q sama dengan do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per do z dikali dengan delta V, dimana diketahui tadi dx-nya sama dengan 100 xy per z kuadrat tambah 1 ax, dan dy-nya 50x kuadrat per z kuadrat tambah 1, dan dz-nya 100x kuadrat yz per z kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Maka kita dapat mencari turunannya, dan didapatkanlah turunannya sebesar Q sama dengan 100 y per z kuadrat tambah 1 ditambah minus 100x kuadrat y dikali dengan z pangkat 4 ditambah 2 z kuadrat tambah 1 dikurang 4 z
pangkat 3 ditambah 4Z dikali 100 minus 100 X kuadrat YZ per 7 pangkat 4 tambah Z pangkat 4 ditambah 2 YZ kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Untuk mencari nilai Q-nya, kita dapat mensubstitusikan dari persamaan P 581 ke dalam persamaan Q yang sudah kita turunkan tadi, dan didapatkanlah hasilnya Q sama dengan 2,26 dikali 10 pangkat min 14 Coulomb. Dan untuk yang B-nya, kita dapat untuk koordinat B 0,10 min 2, kita dapat mensubstitusikannya juga ke dalam koordinat B. Jadi nilai X, Y, Z-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini, dan didapatkanlah hasilnya Q sama dengan 836,27 kali 10 pangkat min 18 Coulomb. Untuk nomor 7, soalnya hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Yang A, D sama dengan 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, AX ditambah X 3X pangkat 4, Y kuadrat, Z kuadrat AY ditambah 2X kuadrat, Y kuadrat Z AZ. Dengan koordinat titiknya yaitu PA sama dengan PA 1,2,3. Dan untuk yang B-nya, D sama dengan Z sin C AP arrow ditambah Z cos C AC ditambah rho sin C AZ dengan PB-nya sama dengan 2,5 pi 3. Untuk C-nya, D sama dengan sin theta R A ditambah cos theta ln R per R A theta dengan koordinat PC-nya yaitu 2,5 pi dan setengah pi. Untuk yang jawaban yang A, untuk koordinatnya 4 untuk D sama dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 AX ditambah 3X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 AY ditambah 2X kuadrat Y kuadrat Z AZ, maka kita dapat mencari divergensi D-nya yaitu dengan cara menurunkannya terhadap X, Y, dan Z. Maka dapat kita cari yaitu AX do per do X ditambah AY do per do Y ditambah AZ do per do Z dari D dikali dengan D yang diketahui di awal. Dan ketika kita turunkan maka didapatkanlah hasilnya 12X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 ditambah 6X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Maka kita tinggal mensubstitusikannya ke persamaan yang awal dan didapatkan hasilnya 988. Untuk yang B, kita dapat cari divergensinya dengan cara yang sama, yaitu menurunkannya terhadap menurunkan D terhadap do do C dan do Z. Maka divergensi D dapat kita cari dengan 1 per rho rho kali rho Z sin theta ditambah 1 per rho do C 2 cos C ditambah do per do Z dikali dengan rho sin theta rho C. Maka divergensinya divergensi D kita dapatkan 1 per 23 sin 90 dikurang 1 per 3 sin 90. Karena sin 90 adalah 0, maka kita dapat substitusikannya yaitu sin 90 adalah 0, maka 0 dikurang 0, maka divergensi dari D adalah 0. Untuk yang C, divergensi D-nya dapat kita cari dengan cara menurunkannya lagi, maka didapatkanlah turunannya yaitu 1 per 4 sin theta tambah 1 per R sin theta dikali dengan cos 2 theta kali ln R. Kita tinggal mensubstitusikannya ke koordinat PC, maka didapatkanlah hasilnya yaitu divergensi D-nya 0,45. Untuk soal yang nomor 8, tentukanlah banyak kerapatan muatan yang menimbulkan medan A, D sama dengan rho 4X rho min 5Y rho min 2Z dikali 2AX dikurang 2,5AY dikurang AZ. Untuk B-nya, D sama dengan rho pangkat min 2Z dikali 2 rho C
rho ditambah rho AC dikurang 2 rho kuadrat si AZ. Dan untuk C-nya D sama dengan 2R sin theta sin si AR ditambah 1 per R tambah R cos theta sin theta A theta ditambah 1 per R tambah R cos si AC. Maka adalah dijawab yang A. Kita dapat mencari divergensinya terlebih dahulu. Dengan cara menurunkannya. Yaitu dengan cara menurunkan dari rho do dx per do x ditambah do dy per do y ditambah do dz per do z. Maka divergensinya didapatkanlah nanti divergensi akhirnya yaitu 22,5 rho 4x dikali rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat min 2z. Untuk yang B, yang diketahui D sama dengan rho min pangkat min 2z dikali dengan 2 rho si A rho ditambah rho AC dikurang 2 rho kuadrat si AZ. Maka kita dapat cari divergensinya dengan cara 1 per rho do per do rho dikali rho do rho d rho ditambah 1 per rho do d si per d do si ditambah do dz per do z. Maka didapatkanlah hasil akhirnya yaitu divergensi D sama dengan 4 si E pangkat min 2Z dikali rho kuadrat tambah 1. Dan untuk yang nilai D-nya, sama dengan langkah sebelumnya, kita untuk mencari divergensinya, kita dapat menurunkannya terhadap do R, do theta, dan do si. Setiap komponennya kita turunkan terhadap do R, do theta, dan do si sesuai dengan komponennya. Maka didapatkanlah turunannya yaitu 2R tambah R kuadrat ditambah 1 per R sin theta sin si ditambah R kuadrat tambah 1 per R sin si. Dan didapatkanlah hasil akhirnya D sama dengan 2 sin theta sin si kali sin si 2 kurang 1 per R kuadrat. Sekian penjelasan dari tugas medan elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.